Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Setiawan dari Prodi PGMI semester 4, Institut Miftahul Huda Subang. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Sejarah Turunnya Al-Quran dan Implikasinya dalam Kehidupan. Dalam mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di MI atau SD. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dalam konteks sejarah, proses turunnya Al-Quran tidak terjadi sekaligus, melainkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses ini memiliki latar belakang, dinamika, serta implikasi yang sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks pembentukan masyarakat Islam serta pengaruhnya terhadap umat hingga hari ini. Berikutnya, sejarah turunnya Al-Quran. Secara historis, turunnya Al-Quran dapat dibagi ke dalam dua fase besar, yaitu yang pertama ada fase Mekah, 13 tahun. Pada fase ini, mayoritas ayat yang diturunkan berkaitan dengan tauhid, keimanan, hari akhir, serta ajaran-ajaran moral. Ayat-ayat Mekah bersifat universal dan lebih pendek-pendek. Fokus utamanya adalah membentuk landasan keimanan serta penyadaran akan eksistensi Tuhan. Yang kedua, ada fase Madinah, 10 tahun. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Al-Quran mulai menurunkan ayat-ayat yang mengatur tentang aspek sosial, seperti hukum, politik, ekonomi, hingga tata cara ibadah. Di fase ini, umat Islam sudah membentuk komunitas dan memerlukan aturan yang lebih sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap ini disebut sebagai tanzil, berbeda dengan proses inzal, yaitu diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Selanjutnya, faktor kontekstual dalam turunnya wahyu. Al-Quran seringkali turun sebagai respons terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi, baik berupa pertanyaan dari sahabat, tantangan dari kaum musyrikin, maupun peristiwa-peristiwa tertentu. Ini menunjukkan bahwa wahyu memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial masyarakat saat itu, dan sekaligus menunjukkan fleksibilitas serta relevansinya terhadap berbagai konteks kehidupan. Berikutnya, implikasi dalam kehidupan. Dari proses sejarah tersebut, kita dapat menarik beberapa implikasi penting dalam kehidupan. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat diadaptasi dalam strategi dakwah, pendidikan, bahkan manajemen sosial. Lalu yang kedua, pendekatan kontekstual dalam penurunan wahyu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang responsif terhadap dinamika zaman. Oleh karena itu, tafsir dan implementasi ajaran Islam pun harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Siap. Ketiga, adanya pemisahan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah juga memberi panduan dalam memahami prioritas dakwah, mulai dari pembentukan akidah hingga pembentukan tatanan sosial. Yang keempat dan yang terakhir, turunnya Al-Quran secara bertahap juga menunjukkan pentingnya proses internalisasi nilai secara gradual. Hal ini sangat relevan dalam pembentukan karakter, pendidikan moral, serta pembangunan masyarakat. Baiklah, dari materi yang saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa memahami sejarah turunnya Al-Quran bukan hanya penting dari sisi akademis, tetapi juga sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Proses gradual, kontekstual, dan solutif dari wahyu merupakan bukti bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang hidup dan mampu menavigasi umat manusia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Oke, demikian pemaparan materi dari saya.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.